Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, bertemu lagi di sini di channel Pak Ali Sanggau. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu, amin. Pada video ini akan menceritakan tentang salah satu kerajaan di Kalimantan Barat, yaitu Kerajaan Mempawah. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya Anda memencet tombol subscribe dan like di bawah ini. Kerajaan Mempawah, sejarah, pendiri, raja-raja. Kerajaan Mempawah adalah salah satu kerajaan yang terletak di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Cikal bakal kerajaan ini terkait erat dengan riwayat beberapa kerajaan pendahulunya yang bercorak Hindu dan berdiri pada abad ke-14. Oleh karena itu, riwayat kerajaan Mempawah terdiri dari dua periode, yaitu pemerintahan pada masa Hindu dan masa pengaruh Islam Kesultanan. Sejarah awal. Menurut sejarah, berdirinya kerajaan Mempawah berakar dari kerajaan suku Dayak yang didirikan di Bahana. Kemudian, kerajaan suku Dayak yang dipimpin oleh Patih Gumantar adalah sebuah pemerintahan yang sudah berdiri sendiri sejak sekitar tahun 1380. Patih Gumantar konon pernah mengundang Gajah Mada untuk berkunjung ke Mempawah. Hal itu dibuktikan dengan adanya keris yang dihadiahkan kepada raja, yang namanya keris Susuhan. Dulunya, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Sidiniang, karena pusat pemerintahannya berada di pegunungan Sidiniang, Mempawah Hulu. Kerajaan Mempawah awal ini mengalami perkembangan pesat, hingga menimbulkan keinginan dari kerajaan Biaju untuk menaklukkannya. Ambisi kerajaan Biaju itu mengakibatkan pecah perang antara Mempawah dan Biaju, yang menewaskan Patih Gumantar. Sepeninggal Patih Gumantar, kekuasaan jatuh ke tangan anaknya yang bernama Patih Nyabak, di mana Mempawah mengalami kemerosotan dan tidak terdengar lagi. Baru 1610, muncul tanda-tanda keberadaan Mempawah yang dipimpin oleh Panembahan Kudung, yang bergelar Panembahan yang tak berpusat. Raja Kudung ini kemudian memindahkan pusat pemerintahan Mempawah dari Sidiniang ke Pekana. Raja Kudung memerintah hingga meninggal pada 1680. Setelah itu, tahta kerajaan dipegang oleh Panembahan Senggau, yang memiliki istri bernama Putri Cermin dari Indragiri, Sumatera. Dari pernikahannya itu, raja dikaruniai putri bernama Ratu Mas Indrawati, yang akhirnya dinikahkan dengan Panembahan Muhammad Zainuddin, dari Kerajaan Matan. Karena tidak memiliki keturunan laki-laki, tahta Panembahan Senggau diserahkan kepada suami cucunya yang bernama Opu Daeng Menambun pada 1740. Masuknya pengaruh Islam, Opu Daeng Menambun merupakan keturunan Bugis pertama yang menjadi raja di Mempawah dengan gelar Pangeran Mas Surya Negara. Pada masanya, Islam berkembang pesat, hal ini dibuktikan dengan adanya seorang ulama Arab bernama Habib Hussein Al-Qadri yang tinggal di Mempawah. Habib Hussein Al-Qadri diizinkan Pangeran Mas Surya Negara menempati daerah Kuala Mempawah, Galaherang, untuk dijadikan sebagai pusat pengajaran agama Islam. Nantinya, putri raja yang bernama Utin Chandramidi, dinikahkan dengan putra Habib Hussein Al-Qadri yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qadri. Pada 1766, tahta Mempawah diteruskan oleh putra Pangeran Mas Surya Negara yang bernama Gusti Jamiril, yang bergelar Panembahan Adiwijaya Kusumajaya. Intervensi Belanda. Belanda mendarat di Mempawah pada 1787, ketika pemerintahan Panembahan Adiwijaya dan kerajaan sedang berkembang pesat. Panembahan Adiwijaya bersama anaknya yang bernama Gusti Mas dan Gusti Jati sangat tidak menyukai kehadiran bangsa penjajah dan dengan gigih mencoba mengusir Belanda. Pertempuran berlangsung hingga Panembahan Adiwijaya meninggal pada 1790. Setelah itu, Belanda memanfaatkan keadaan dengan melakukan intervensi di dalam istana. Dalam masa kekosongan kekuasaan itu, Belanda berinisiatif untuk menunjuk Syarif Hussein dari Pontianak untuk memegang tahta Mempawah. Hal ini menimbulkan kemarahan luar biasa, hingga akhirnya Gusti Jati berhasil merebut tahta sebagai Raja Mempawah dengan gelar Sultan Muhammad Zainal Abidin. Pada masa pemerintahannya, Mempawah menjadi perdagangan di wilayah Kalimantan Barat. Belanda kembali mencampuri urusan internal kerajaan ketika Gusti Jati mundur dari kekuasaan. Sejak itu, setiap pengangkatan raja baru diharuskan melalui persetujuan Belanda. Setelah Belanda menyerah pada 1942, Jepang mulai menguasai Kalimantan dan memerintah secara otoriter.
Bahkan pada 1944, Panembahan Taufik yang menjadi Raja Mempawah ditawan Jepang hingga akhir hayatnya. Jepang kemudian mengangkat Gusti Mustaan, selaku wakil Panembahan Kesultanan Mempawah, karena putra mahkota belum cukup dewasa. Setelah dewasa, putra mahkota juga tidak bersedia dinobatkan sebagai Sultan Mempawah karena ingin fokus pada pendidikannya. Oleh karena itu, yang dianggap sebagai Sultan Mempawah terakhir adalah Panembahan Taufik. Begitu Perang Dunia II usai dengan kekalahan Jepang, maka Indonesia resmi memerdekakan diri pada 1945. Setelah kemerdekaan, terjadi perombakan dalam sistem pemerintahan, di mana Mempawah menjadi daerah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Raja-raja Kerajaan Mempawah, Pati Gumantar, Raja Kudung, Panembahan Senggau, Opu Daeng Menambon bergelar Pangeran Mas Surya Negara, tahun 1740 sampai tahun 1761. Gusti Jamiril bergelar Panembahan Adiwijaya Kesuma, tahun 1761 sampai tahun 1787. Syarif Kasim bergelar Panembahan Mempawah, tahun 1787 sampai tahun 1808. Syarif Husain, tahun 1808 sampai tahun 1820. Gusti Jati bergelar Sri Paduka Muhammad Zainal Abidin, tahun 1820 sampai tahun 1831. Gusti Amin bergelar Panembahan Adinata Krama Umar Kamarudin, tahun 1831 sampai tahun 1839. Gusti Mukmin bergelar Panembahan Mukmin Nata Jaya Kusuma, tahun 1839 sampai tahun 1858. Gusti Mahmud bergelar Panembahan Muda Mahmud Alauddin, 1858. Gusti Usman bergelar Panembahan Usman, tahun 1858 sampai tahun 1872. Gusti Ibrahim bergelar Panembahan Ibrahim Muhammad Syafiuddin, tahun 1872 sampai tahun 1892. Gusti Intan bergelar Ratu Permaisuri, tahun 1892 sampai tahun 1902. Gusti Muhammad Taufik Akamuddin, tahun 1902 sampai tahun 1944. Pangeran Wiranegara, tahun 1943 sampai tahun 1946. Panembahan Muda Gusti Mustaan, tahun 1946 sampai tahun 1956. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan like videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.